di pelataran Ka'bah, menghadap Ka'bah langsung. Kepala kita, kening kita menyentuh langsung rumah Allah. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah, siapa saya? Saya diundang ke sini. Siapa saya? Sujud. Kepala kita yang mulia rendah, bokong kita yang terhina dia lebih tinggi dari kepala. Sujud di hadapan Allah. Maka manfaatkan momen sholat pertama kita di depan Ka'bah dengan banyak doa minta ampun kepada Allah. Kita selama ini sholatnya di atas sajadah, kita selama ini sholatnya di masjid, di musola. Sekarang kita diundang langsung sujud di rumah Allah. Maka manfaatkan 2 rakaat sholat sunnah ini, sholat yang pertama kali kita di rumah Allah, dengan banyak minta ampun, minta hajat kebutuhan dunia maupun akhirat. Itu yang disebut salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Hukumnya sunnah. Nah, ingat, harus berwudu. Ustaz, gimana kalau di tengah-tengah tawaf wudu saya batal? Ya, betul. Jika di tengah-tengah tawaf wudunya batal, lanjutkan tawafnya sampai selesai. Setelah selesai, tidak boleh sholat, berwudu dulu. Ke belakang ada tempat Zam-Zam, bisa berwudu di situ dengan air Zam-Zam. Ya, atau beritahu kami saya batal sholat. Jangan langsung sholat, karena sholat tidak boleh kecuali dalam keadaan berwudu. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, Bapak Ibu silakan minum air Zam-Zam. Di belakang tempat kita sholat ada galon-galon Zam-Zam. Minum. Rasulullah juga selesai sholat sunnah beliau minum Zam-Zam. Mintalah hajat-hajat kita, kebutuhan yang kita inginkan. Karena Rasulullah mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Nabi Muhammad sampai membasahi rambutnya dengan Zam-Zam. Ketika selesai sholat sunnah 2 rakaat, Nabi Muhammad basahi rambutnya pakai air Zam-Zam. Maka Bapak Ibu yang punya keluhan, sakit kakinya, lututnya mulai cenut-cenut, siram pakai air Zam-Zam. Ya, kalau di Masjid Nabawi mungkin kita nggak bisa, karena dilarang kan. Tapi kalau di Masjidil Haram bisa. Rambut kita basahi, kaki kita sentuh yang punya penyakit, punya apapun, sambil menghadap Ka'bah. Allahu Akbar. Doa minum Zam-Zam menghadap Ka'bah. Ya, doa apapun yang kita inginkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah minum Zam-Zam, masuk rukun umrah yang ketiga, yaitu sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Maka jamaah akan kita arahkan, ada papan-papan hijau, papan petunjuk, to mas'a, menuju tempat sa'i. Berjalanlah dengan tenang. Tempat sa'i itu agak naik jalannya, tapi jangan khawatir, bukan naik gunung, karena sudah marmer semuanya, dingin, kipas angin enak. Ketika sudah dekat menuju Bukit Safa, membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Aku memulai sebagaimana Allah telah memulainya. Sampailah kita di Bukit Safa. Sudah sampai Bukit Safa, hadapkan badan kita ke Ka'bah, karena dari Bukit Safa Ka'bah kelihatan. Kemudian angkat kedua tangan untuk berdoa. Bukit Safa termasuk tempat dikabulkannya doa, tempat mustajab doa. Maka angkat kedua tangan, bacalah doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa
nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baca doa ini ketika di atas bukit Safa sambil menghadap Ka'bah dan mengangkat kedua tangan. Setelah membaca doa ini, baca doa keinginan jamaah masing-masing. Yang ini doanya apa, yang ini doanya apa, silakan. Masing-masing kita baca hajat kita, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Yang dilarang doa menjelek-jelekan orang. Ya Allah, semoga si A binasa, nggak boleh. Doanya yang baik, Pak, yang baik-baik. Doa memutus tali silaturahim. Ya Allah, dia jahat sama saya, ya, habiskan hartanya, nggak boleh. Doanya yang baik, Pak, baik. Kebutuhan para jamaah masing-masing. Setelah kita berdoa di bukit Safa, maka Bapak Ibu turun dari bukit Safa. Turun. Ini sudah mulai sa'i, turun. Perbanyaklah doa dan zikir. Dan sudah di buku lipat sudah kami berikan doa-doa sa'i. Bapak-bapak ketika sudah berjalan turun dari bukit Safa, tidak jauh akan melihat neon hijau memanjang seperti ini. Cuma panjang, neon hijau semua. Neon hijau pertama, bapak-bapak langsung lari. Lari-lari kecil, pasangannya tinggal dulu, naik di depan ya, ketemu. Ya, kita mulai lari sampai mana? Sampai ketemu neon hijau yang kedua. Setelah ketemu neon hijau kedua, berhenti, jalan seperti biasa. Apa doa yang dibaca di antara dua neon hijau, lampu tanda hijau? Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Itu yang dibaca diulang-ulang. Khusus siapa? Laki-laki. Ibu-ibunya tidak usah lari. Kalau memang istrinya butuh pendampingan, suaminya juga tidak usah lari. Misalkan bawa anak, kita tidak mungkin lari, tapi kalau bapak ingin melaksanakan sunnah, lari. Nanti juga ketemu neon hijau berikutnya, kita akan ketemu lagi, ya. Jadi jangan khawatir terpisah dari rombongan. Baca doa tersebut. Berjalan kaki biasa sampailah ke Bukit Marwah. Jarak Safa dan Marwah 450 meter, setengah kilo kira-kira. 450 meter. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan Bapak Ibu selesai di Bukit Marwah itu 1 putaran. Kita sa'i berapa putaran? 7 putaran. Jadi Safa Marwah sudah dihitung 1 putaran. Apa yang kita lakukan di Bukit Marwah, lakukanlah sebagaimana yang kita lakukan di Bukit Safa. Berdiri, menghadap kiblat, angkat tangan, doa dengan doa yang tadi sudah kita bacakan. Jadi 1 putaran sa'i, sebentar ya, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya. 1 putaran sa'i dihitung dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah. Marwah Safa sudah putaran kedua. Untuk lebih ingat, Safa ke Marwah, ini Marwah, ini Safa. Safa Marwah bilangannya yang ganjil-ganjil, 1, 3, 5, 7. Marwah ke Safa bilangannya yang genap-genap, 2, 4, 6. Maka sa'i selesainya di Bukit Marwah. Barang siapa yang menghitung 7 selesainya di Safa, dia salah hitung. Harus selesainya di Marwah. Betul? Buktikan sendiri. Ini Safa. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Selesai di mana? Di Marwah. Jadi jangan disamakan dengan tawaf. Kalau tawaf, Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad 1. Sa'i, Bapak Ibu ngitungnya seperti itu. Safa ketemu Safa baru 1, kakinya dijamin pegel. Karena Safa Marwah saja sudah setengah kilo, ketemu Safa lagi 1 kilo. Berarti kalau dihitung 1 selesainya di Safa. Dan itu salah, 7 kilo. Ya. Maka Safa Marwah 1, 3, 5, 7, Marwah Safa 2, 4,
tidak ada doa di Bukit Marwah karena sudah selesai. Setelah selesai rukun yang ketiga yaitu sa'i, tinggal tersisa rukun yang keempat disebut tahallul. Apa tahallul? Tahallul adalah kembali halal lagi setelah sebelumnya kita dilarang dengan larangan-larangan. Tapi untuk kembali halal ada caranya. Apa caranya? Untuk laki-laki caranya dicukur rambutnya. Yang mencukur rambut dengan botak pelontos didoakan oleh Nabi 3 kali. Yang cukurnya hanya pendek pun merata 2 cm, 3 cm, didoakan oleh Nabi hanya 1 kali. Ini cara tahallulnya bapak-bapak. Dan bapak-bapak nanti kita tahallulnya kita koordinir di salon. Jangan terima tawaran tahallul di Marwah, anak-anak kecil orang Arab. 5 rial, nyukurnya asal, nanti kita, ya, ikuti kita akan ajak ke salon, jadi lebih rapi. Untuk ibu-ibu supaya kembali halal lagi tahallulnya, maka ibu-ibu kumpulkan rambut seluruhnya di belakang. Kemudian ambil 1 ruas ujung jemari telunjuk, itu yang digunting, cekris. Tapi perhatikan cukurnya dari balik jilbab. Dengan sesama jamaah atau dengan suami atau nanti di kamar hotel boleh. Silakan bawa gunting kalau ingin cukurnya di Marwah. Tapi kalau ingin cukurnya di kamar hotel bisa dengan anaknya, dengan suaminya. Jadi tahallulnya ibu-ibu lebih ringkas. Kumpulkan semua rambut, ya. Kemudian di bagian bawahnya dililitkan 1 ujung ruas jari telunjuk. Ini yang dicukur, cekris, ya. Itu saja. Tapi kalau bapak-bapak harus di salon karena semua bagian rambut harus kena potong, tidak seperti tahallulnya ibu-ibu. Dengan tahallul maka para jamaah yang dimuliakan Allah, selesailah ibadah umroh kita. Tersisa apa? Doa sama Allah. Ya Allah, terimalah ibadah umrohku. Jadikanlah umroh ini umroh yang menghapus dosa, mengampuni segala kesalahan. Tinggal kita berdoa, perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Yang ingin tawaf kedua, tawaf ketiga, silakan. Bapak-bapak boleh tawaf lagi, tapi harus pakai kain ihram. Peraturan dari pemerintah Arab Saudi, laki-laki yang ingin tawaf di Ka'bah harus pakai kain ihram, tidak bisa pakai baju biasa. Untuk yang ibu-ibu bebas, setiap saat mau ke Ka'bah pakai baju seperti ini bebas. Untuk bapak-bapak ada aturannya, harus pakai kain ihram. Itulah para jamaah bimbingan ringkas manasik umrah yang akan kita laksanakan besok. Ada pertanyaan silakan, tapi ingat pertanyaannya berhubungan dengan ibadah. Kalau teknis, koper dan lain